Hi everyone, I'm Mas Wu and welcome back to new video from Indonesia Modern Feng Shui. Di video ini saya akan memberikan informasi terkait dengan Feng Shui pintu utama. Pintu utama merupakan faktor terpenting atau paling utama dalam Feng Shui karena berfungsi sebagai tempat masuknya Qi dan dapat memengaruhi kelancaran Qi yang mengalir masuk ke dalam properti Anda. Letak pintu utama pada layout properti sangatlah penting karena sektor yang digunakan menjadi faktor penentu apakah properti Anda akan menerima Qi yang mempunyai kandungan energi positif atau negatif. Jika mengandung kandungan energi negatif, maka berpotensi memberi dampak negatif bagi penghuni properti seperti mengalami gangguan kesehatan, masalah dengan hukum, kehilangan uang atau aset, kehilangan pekerjaan atau bisnis, mengalami kecelakaan atau musibah, atau kehilangan anggota keluarga. Dari pengalaman, banyak orang yang baru tersadar di saat mereka sudah atau sedang mengalami salah satu dari dampak negatif yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa apa yang mereka alami disebabkan pintu utama rumah yang berada di sektor negatif dan memberi dampak negatif yang mereka tidak pernah harapkan untuk terjadi. Karena itu, saya sangat harapkan Anda semua dapat bijak untuk melakukan audit Feng Shui pada properti Anda sebelum mengalami banyak masalah di kehidupan atau rumah tangga. Kita mulai untuk yang pertama, build quality pintu utama. Pintu berbentuk dan berbahan solid bisa terbuat dari material baja, kayu jati, fiberglass, atau bahan solid lainnya. Silakan pilih yang sesuai dengan preferensi pribadi, terserah apakah Anda ingin membuat pintu yang anti rayap, anti maling, anti api, anti banjir, anti gempa, atau anti yang lainnya. Dengan pemahaman ini, maka pintu teralis bukanlah pintu utama, karena tidak berbentuk solid. Desain pintu juga tergantung pada preferensi Anda, apakah mengusung desain modern, kolonial, tradisional, atau lainnya, selama ukuran atau dimensinya proporsional dengan bangunan properti. Untuk pintu utama yang menggunakan dua pintu, pastikan kedua pintu memiliki ukuran yang sama. Selain itu, pintu utama harus memiliki dimensi paling besar dibandingkan semua pintu lain yang ada di bangunan properti. Jika terdapat pintu samping atau pintu kedua, pastikan ukurannya lebih kecil dibandingkan pintu utama dan jangan gunakan kedua pintu secara bersamaan. Kemudian, jika terdapat jendela yang bisa difungsikan sebagai pintu atau bisa menjadi akses keluar masuk orang, pastikan ukurannya lebih kecil dari pintu utama dan tidak digunakan secara bersamaan. Artinya, pintu utama dan jendela dalam kondisi keduanya terbuka. Arah bukan pintu utama tidak memengaruhi Feng Shui, jadi silakan mengikuti preferensi pribadi Anda, bisa ke arah dalam, ke arah luar, atau digeser. Warna pintu utama juga tidak memengaruhi Feng Shui, jadi silakan gunakan warna sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Kondisi pintu utama harus selalu dalam keadaan baik, selalu dijaga kebersihannya, berfungsi dengan baik, dan segera ganti kerusakan yang ada, bahkan minor sekalipun, seperti engsel berbunyi, macet saat dibuka, goyang saat ditepangin, dan lain sebagainya. Yang kedua, pintu utama tidak boleh miring. Pintu utama yang miring berpotensi kuat untuk membentuk energi sachi atau energi negatif ke dalam properti Anda. Dampak yang dapat ditimbulkan dari energi sachi sangatlah beragam untuk setiap properti. Secara general, memberi dampak negatif pada finansial, kesehatan, dan Qi penghuni properti. Yang ketiga, tidak ada yang menghalangi pintu utama atau dalam keadaan steril dan bersih. Pastikan area luar dan dalam pintu utama dalam kondisi steril dari halangan dan kotoran apapun. Pintu utama harus dapat dibuka secara sempurna saat digunakan. Hindari peletakan benda apapun yang dapat membuat pintu tidak dapat dibuka secara sempurna. Yang termasuk halangan adalah tembok, pohon, tiang, pagar, panel listrik, tempat sampah, kendaraan, mobil, motor atau sepeda, sepatu, tempat sepatu, meja, kursi, atau halangan lainnya. Karena halangan pada pintu utama akan menghambat aliran Qi atau menghasilkan sachi atau energi negatif dan akan memengaruhi finansial Anda. Yang keempat, pintu utama tidak garis lurus dengan kompor karena akan memberi dampak negatif dalam hal finansial dan kesehatan. Anda dapat menempatkan partisi untuk mengatasi hal ini. Yang kelima, pintu utama tidak garis lurus dengan tangga karena membuat aliran Qi tidak mengalir merata ke seluruh area properti dan memberi dampak negatif dalam hal finansial. Solusi untuk hal ini bisa melakukan re-layout dengan posisi tangga atau pintu utama. Silakan melakukan konsultasi Feng Shui untuk mendapatkan arahan dan saran yang tepat dan sesuai. Yang keenam, pintu utama tidak garis lurus dengan pintu belakang atau halaman belakang.
Jika Anda mengalami kondisi ini, letakkan partisi untuk menghalangi pintu belakang atau pastikan menggunakan pintu secara bergantian atau tidak membuka kedua pintu di waktu yang bersamaan. Yang ketujuh, pintu utama tidak garis lurus dengan toilet, karena qi akan terus terbuang kembali keluar rumah melalui saluran toilet. Dalam situasi ini, akan menyebabkan hilangnya kekayaan atau kekayaan Anda tidak dapat terkumpul dengan baik. Yang kedelapan, cermin pakwa pada pintu utama. Penempatan cermin pakwa pada pintu utama tidak akan memengaruhi feng shui pada properti Anda. Oke, itulah feng shui pintu utama yang perlu Anda perhatikan untuk memiliki rumah dengan qi yang baik. Karena feng shui yang baik akan memberikan qi yang membawa energi positif yang membantu Anda untuk merealisasikan semua strategi dan rencana termasuk manifestasi Anda. Karena itu, sebelum Anda menerapkan feng shui, pastikan Anda sudah memiliki target, strategi, dan rencana yang jelas. Karena tanpa itu semua, feng shui yang baik sekalipun akan menjadi sia-sia dan kehidupan Anda tidak akan pernah mengalami perubahan. Saya berharap Anda dapat memperhatikan informasi yang saya sudah bagikan, terutama bagi Anda yang ingin membeli properti baru, baik rumah ataupun apartemen. Jangan mengutamakan estetika properti, tetapi mengabaikan pentingnya pintu utama. Terlebih jika Anda mempunyai keinginan untuk tinggal di properti tersebut lebih dari 10 tahun. Khusus untuk pembelian properti di periode 9 atau bulan Maret 2024 onward, sebaiknya Anda melakukan konsultasi Feng Shui untuk memiliki properti dengan posisi rumah dan pintu utama yang baik, sehingga Anda sudah memiliki persiapan sampai dengan tahun 2043 atau 20 tahun ke depan. Anda juga perlu memperhatikan posisi danau atau gunung sekitar properti Anda jika sekitar properti Anda terdapat danau atau gunung. Semoga Anda dapat mengambil wisdom dari video ini. Terima kasih untuk like video ini, berikan komentar Anda, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mempunyai rumah dengan feng shui yang baik. Untuk setiap Anda yang baru di channel ini, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda selalu update dengan konten terkait Chinese Metaphysics yang dikemas dengan simple, modern, dan logis. Terima kasih untuk waktu dan perhatian yang Anda berikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Mas Subuh, signing off.